Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Baby kenapa senyum-senyum? Masya Allah semangat hari ini belajarnya dia ya. Oke, nah hari ini kita akan praktek PTS kedua ya. Ulangan praktek PTS kedua. Nanti Ustazah akan kirimkan LKPD-nya aja, dikerjakan LKPD-nya dengan sebaik mungkin ya nak ya. LKPD-nya tentang pembelajaran kita yang kemarin yaitu Kingdom Plantae. Mudah aja kok. Oke, kita bahas dulu LKPD-nya biar nggak bingung-bingung ya nak ya. Oke, kita lihat LKPD-nya. Nih, LKPD-nya adalah tentang Kingdom Plantae. Yang mau kalian kerjakan di sini yang pertama adalah isi namanya dulu. Kalau nggak diisi namanya, Ustazah nggak tahu siapa yang ngerjain. Nanti nilainya tetap nol karena nggak ada namanya. Oke ya nak? Oke. Nah, soal yang pertama adalah mention 5 karakteristik dari plantae. Ini artinya adalah isilah 5 karakteristik dari Kingdom Plantae, 5 ciri-ciri dari Kingdom Plantae itu. Nah, diisi di sini 5. Sudah? Soal yang kedua dan soal yang terakhir adalah pasangkan beberapa grup atau beberapa pengelompokan dari pembagian Kingdom Plantae. Kemarin kita udah bahas ya di peta konsep ya, pembagian Kingdom Plantae itu terbagi atas 2, tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh gitu ya. Ada Bryophyta. Nah, Bryophyta itu apa nak? Lumut-lumutan. Kemudian ada Pteridophyta. Pteridophyta itu paku-pakuan ya. Kemudian ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nanti di sini di bawah ada tuh kunci jawabannya. Nih ada di bawah. Ada Oryza sativa, padi. Kemudian ada Pogonotum sp dari salah satu jenis lumut. Kemudian ada paku ini, ada Marsantia dan sebagainya. Kamu tinggal menyocokkan dan memasukkan ke dalam kotak-kotak ini. Yang gambar yang termasuk Bryophyta, gambarnya yang mana aja masukkan ke dalam sini. Sudah? Yang termasuk Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan dari gambar ini yang mana aja masukkan ke dalam kolomnya. Dalam kotaknya. Sudah? Yang termasuk ke dalam Spermatophyta atau tumbuhan berbiji yang mana aja dari gambar ini? Ayo. Mudah banget kan? Tinggal lihat gambar kemudian cocokkan masukkan ke dalam kotaknya. Paham, Nak? Ada pertanyaan yang mau dikerjain? Paham? Masya Allah. Masya Allah. Nah itu aja yang mau dikerjakan untuk praktek PTS-nya. Dikerjakan, dikumpulkan paling lama besok jam 15.00 karena cuma 2 soal aja. Paham ya? Oke. Nah, hari ini kita tetap lanjut materinya ya. Materi kita adalah tentang Kingdom Animalia. Ayo silakan dibuka bukunya nak, Kingdom Animalia. Oke. Kita akan bahas tentang Kingdom Animalia. Minggu lalu kita udah bahas tentang film terakhir. Film terakhir yaitu film Nemertea. Nemertea apa nematoda? Nematoda. Ya nak ya?
nematoda. Contohnya apa? Contohnya adalah ada Wucheria broncofti atau cacing rambut, ada cacing perut atau Ascaris lumbricoides, ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Kemudian ada ini nih, ada cacing kremi yang sering di maaf dubur. Ada Oxyuris vermicularis atau cacing kremi. Nah, kemudian ada Trisenella spiralis. Oke, itu dia secontoh-contoh spesies pada filum Nematoda. Kita masuk filum yang selanjutnya, yaitu filum Mollusca. Oke, filum Mollusca ada banyak sekali. Nah, filum Mollusca saking banyaknya itu kita bagi lagi dia, kita bagi lagi menjadi 4 kelas. Maka yang pertama yang perlu Ananda catat adalah filum Mollusca terbagi atas 4 kelas. Yang pertama adalah kelas Polyplacopora. Kelas Polyplacopora. Ini kelas yang di dalamnya terdapat spesies-spesies yang sudah hampir punah dan ada di masa purbakala ya. Contohnya adalah chiton. Kemudian ada kelas yang kedua adalah, cepat kali nggak Ustazah? Cepat kali ya? Enggak kan? Cepat kali ya? Enggak. Kelas yang kedua, tadi kelas yang pertama kelas apa nak? Polyplacopora. Kelas yang kedua adalah kelas Gastropoda. Gastropoda itu disebut dengan kelas dalam filum Mollusca yang bergerak dengan menggunakan perut gaster. Gaster itu artinya perut, poda itu artinya kaki. Maka perutnya berfungsi sebagai kakinya. Dia berjalan dengan perutnya. Itu disebut gastropoda. Contohnya paling banyak bekicot, keong, dan sebagainya. Itu dia dari contoh kelas gastropoda. Ya. Kemudian kelas yang ketiga adalah kelas Bivalvia. Nah, kelas Bivalvia ini juga sangat banyak spesiesnya. Contohnya adalah seluruh jenis kerang-kerangan. Disebut atau termasuk ke dalam kelas Bivalvia. Kerang apa yang kalian tahu? Kerang darah, kerang sepit, kerang ini, kerang itu, dan sebagainya. Itu termasuk kelas Bivalvia. Sudah? Kemudian kelas yang terakhir dari filum Mollusca ini adalah kelas Cephalopoda. Uniknya pada kelas Cephalopoda ini dia bergerak dengan menggunakan kaki yang ada pada sepalnya atau yang ada pada kepalanya. Contohnya adalah Nautilus. Kemudian yang lain, contohnya adalah Gurita. Berarti kalau Ustazah tanya nanti nak, spesies Gurita itu termasuk filum apa? Apa jawabannya? Ayo. Filum. Ustazah tanya filum bukan kelas. Ayo, jangan salah-salah. Filum. Apa filumnya? Konita. Mutia apa konita? Konita apa nak? Konita. Filum Mollusca. Kelasnya apa konita? Masya Allah. Berarti kalau ditanya gurita, gurita itu termasuk filum Mollusca kelas Cephalopoda. Ya nak ya? Paham ya? Oke, itu dia filum yang ke-8. Filum yang ke-9 adalah filum Onychopora. Nah, filum Onychopora. Filum Onychopora ini juga jarang ya di buku, di beberapa buku nggak ada disebutkan filum Onychopora, tapi kita bahas aja. Nah, filum Onychopora ini contoh spesiesnya adalah
cacing kaki pendek. Nah, nampak ya di sini kakinya pendek-pendek. Nampak ya? Oke. Kemudian atau cacing yang memiliki kaki. Nah, itu dia. Disebut dengan contoh dari film Onychopora. Film yang ke-10 adalah film Annelida. Nah, ini nih. Film Annelida. Nah, Annelida itu disebut dengan cacing yang memiliki tubuh bersegmen atau terlihat seperti gelang. Makanya sering disebut Annelida ini adalah cacing gelang. Nah, contohnya sangat banyak dan banyak juga kalian temukan. Nah, tadi kalau moluska terbagi atas 4 kelas, nah film Annelida ini terbagi atas 3 kelas. Dicatat ya. Nah, film Annelida terbagi atas 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Oligochaeta. Nampak? Kekecilan nggak? Nampak kan ya? Oligochaeta. Yang kedua adalah Polychaeta. Yang kelima adalah kelas Hirudinea. Sudah? Nampak nak? Oke. Oligochaeta adalah kelas Annelida yang memiliki rambut atau bulu di seluruh tubuhnya. Nah, contohnya adalah cacing wawo. Nah, atau Lycidice oele. Kita cari ya, biar nampak Lycidice oele. Kelasnya adalah Peretima. Afwan, Peretima. Peretima itu cacing tanah. Kita cek ya, kita cari biar nampak anaknya Ustazah. Peretima. Oke. Oke. Oke, nampak? Cacing tanah. Ini termasuk kelas apa tadi? Oligochaeta atau chaeta. Yang kedua adalah dari kelas Polychaeta. Dari kelas Polychaeta contohnya adalah cacing wawo. Kita cek ya yang mana yang cacing wawo itu namanya. Cacing wawo. Nampak di sini ya? Di situ nampak gambarnya kan? Nah, ini dia. Cacing wawo. Sudah? Itu dari contoh kelas Polychaeta. Dari kelas yang terakhir adalah Hirudinea atau Hirudin, maka contohnya adalah lintah. Contohnya adalah lintah ya nak. Oke. Nampak? Ada yang takut sama lintah? Nampak ya nak ya? Nah tuh yo. Sudah? Jadi coba ulangin nak. Ada 3 kelas pada film Annelida. Ustazah ulangi ya, nanti dihafal kemudian diulangi, kita kuis dadakan. Dah. Yang pertama, film Annelida terbagi atas 3. Yang pertama adalah kelas Oligochaeta. Contohnya adalah Peretima atau cacing tanah. Yang kedua adalah kelas Polychaeta. Contohnya adalah cacing wawo. Yang ketiga adalah
kelas Hirudinea, contohnya adalah Hirudo medicinalis atau lintah. Oke, silakan nak, dihafal 1 menit saja, habis itu setor sama ustazah. Yang 3 ini aja. Udah? Ayo nak, biar kita lanjut nih pembelajarannya. Yuk, ustazah tunggu. Yang udah hafal silahkan, boleh dibuka mic-nya, sebutkan namanya. Biar kita masuk kelas berikutnya nih. Ayo nak. Mudah kok. Filum Annelida terbagi 3, Oligochaeta, Polychaeta, sama Hirudinea. Oligochaeta contohnya ini, Polychaeta contohnya ini, Hirudinea contohnya ini. Dah, aman. Ayo nak. Deg-degan dia. Ayo. Buka mic-nya. Udah selesai, Ted. Habis waktunya. Ayo nak. Satu orang. Siapa tuh? Zahra Ariko. Jujur ya, harus jujur ini ya. Ayo nak, silakan Zahra nak. Apa tadi film Annelida kan? Iya. Iya. Yang pertama itu Oligoseta. Oligoseta itu yang contohnya cacing tanah. Lalu yang kedua adalah Polychaeta. Seta itu cacing sawo. Gak ada cacing sawo, Zahra. Cacing wawo. Nanti marah cacingnya lo dibilang dia cacing sawo. Yang cacing lintah, nggak ada cacing lintah. Udah, Zahra, masya Allah 100. Yang lain 2 orang lagi aja ya. Ayo 2 orang lagi aja. Ayo nak, jangan takut. Ini untuk kuis harian ini ya, Ustazah masukkan nilainya 100. Ayo, masa nggak mau, udah hafal. Jangan takut. Ayo nak, 2 orang lagi. Konita, silakan Konita. Ayo. Baby yang udah dari tadi dia mau buka-buka nggak juga. Apa, ayo. Hirudinea, susah ya ngomongnya, Hirudinea. Contohnya lintah atau Hirudo medicinalis. Ayo, yang ketiga. Yang orang ketiga, ayo. Baby Salsabila, ya cepat. Ayo nak, baby. Masya Allah, barakallahu fiq baby, 100. Hirudinea, lintah atau Hirudo medicinalis. Dibiasakan anak-anak yang ustazah nanti selanjutnya dihafal juga ya apanya ya, nama latinnya ya, biar makin tahu ya, oke? Tapi kalau tahu bahasa Indonesianya aja juga Masya Allah udah bagus, tapi lebih bagus lagi nanti tahu bahasa latinnya juga, oke nak ya? Oke, lanjut. Filum yang ke-11, Filum Arthropoda. Nah, ini yang serem-serem ini sih. Filum Arthropoda. Sudah? Filum Arthropoda. Nah, kenapa disebut Arthropoda? Karena filumnya itu terdiri atau hewan-hewan yang ada di film ini terdiri dari ruas-ruas atau berbuku-buku. Arthro itu artinya ruas atau buku-buku. Podo itu atau poda artinya kaki. Sudah? Berarti arthropoda itu adalah
hewan yang memiliki ruas-ruas tubuh dan kakinya digunakan dari tubuh luarnya. Saya ulangi, maksudnya arthropoda adalah memiliki ruas-ruas tubuh dan atau tubuhnya bersegmen begitu. Kemudian pada kakinya juga terdapat segmen-segmen. Sudah. Kemudian pada filum arthropoda ini terbagi menjadi 4 kelas yang paling besar. Catat. Kelas yang pertama adalah kelas Crustacea. Nampak sini? Kelas yang pertama adalah kelas Crustacea. Nampak anak kekecilan nggak? Enggak ya? Enggak kan? Crustacea. Kelas yang kedua adalah kelas Arachnida. Kelas yang ketiga adalah Myriapoda. Sudah? Dan kelas yang keempat adalah kelas Insecta. Dah, filum arthropoda, saya ulangi, terbagi atas 4 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelas Crustacea. Kelas yang kedua adalah kelas Arachnida. Kelas yang ketiga adalah kelas Myriapoda. Kelas yang keempat adalah kelas Insecta. Kita bahas. Kelas yang pertama, kelas Crustacea atau kelas udang-udangan. Jadi kebanyakan spesies yang ada di kelas Crustacea ini termasuk ke dalam golongan udang-udang. Sudah? Contohnya sudah pasti udang. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan, nak, udang itu termasuk ke dalam kelas apa dan filum apa? Jawabannya adalah filum Arthropoda kelas Crustacea. Sudah, selain dari udang juga terdapat pada kelas Crustacea ini terdapat contoh lain yang sering kalian makan. Contohnya ada kepiting. Kepiting itu juga termasuk ke dalam kelas Crustacea, nak. Banyak sini contohnya ya. Ada udang pengko, ada udang air tawar, ada udang karang, udang galah, kepiting, dan sebagai ketam. Itu termasuk kelas Crustacea. Sudah, nak? Kelas yang kedua dari filum Arthropoda ini adalah kelas Arachnida. Nah, kelas Arachnida ini adalah kelas golongan laba-laba. Jadi semua jenis laba-laba termasuk ke dalam kelas Arachnida. Tapi spesiesnya nanti berbeda, ya, nak ya. Contohnya ada laba-laba kalajengking, ada ketunggeng, ada kalajengking biru, ada caplak dan sebagainya. Bukan cabe ya, caplak kudis maksudnya itu. Sudah? Itu dia, termasuk kelas Arachnida. Kemudian kelas yang ketiga adalah kelas Myriapoda. Nah, kelas Myriapoda ini contohnya adalah yang sering ditemuin tuh kaki seribu. Pernah kan lihat kaki seribu kan? Nah, itu termasuk kelas Myriapoda. Lipan. Lipan, pernah jumpa lipan? Lipan atau kelabang, itu termasuk kelas Myriapoda. Enak ya? Dan masih banyak lagi. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelas Insecta. Serangga. Insecta atau serangga. Ini yang paling banyak dan nanti akan terbagi menjadi beberapa ordo-ordo. Tapi ordo-ordonya nanti kalian cari sendiri ya. Nah, contohnya banyak, ada belalang, kecoa, capung, walang sangit, semua. Ya, nak ya? Segala jenis serangga masuk ke dalam kelas Insecta. Sudah? Oke. Lanjut, filum yang ke-12 adalah filum Poronida. Nggak kecepetan kan ya? Filum Poronida ini contohnya adalah spesies Poronis hypocrepia. Oke? Poronis hypocrepia. Tulisannya begini, nak, Poronis hypocrepia. Ini gambarnya. Oke?
Dan di beberapa buku ini nggak ditulis ya, nggak ditulis, tapi buku kita ditulis. Masya Allah, buku kita lengkap lengkap sekali. Di beberapa buku nggak ditulis nak film Poronida itu, karena nggak terlalu terkenal dia. Kemudian yang ke-13 adalah film Briozoa. Nah, film yang ke-14 adalah film Brachiopoda. Sudah, film Brachiopoda. Ustazah lewat-lewatin ya yang nggak sering ada di buku. Nah, nggak Ustazah jelaskan lebih lanjut. Yang ke-15 adalah film Echinodermata. Nah, ini banyak nih contohnya nih. Film Echinodermata juga banyak ditulis di beberapa buku, sangat banyak juga ya. Nah, film Echinodermata ini nak terbagi atas 5 kelas. Ayo catat-catat. Film Echinodermata terbagi atas 5 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas Asteroidea. Nah, tulisannya gini, Asteroidea. Kelas yang kedua adalah kelas Opiuroidea. Kelas yang ketiga adalah kelas Echinodea. Kalau kalian kuliah nggak gitu bacanya ya. Echinoidea. Nah, gitu tulisannya, tapi kalau bacanya Echinode. Echinode, Holoturoide, Asteroide, Opiroide. Nah, gitu dia bacanya. Sudah? Kelas yang ketiga adalah Echinoidea. Kelas yang keempat adalah Crinoidea. Nah, kelas yang kelima adalah kelas Holoturidea. Sudah, kita lihat contohnya. Yang pertama, kelas Asteroidea, contohnya adalah bintang laut. Nah, udah pernah ketemu bintang laut? Bahasa latinnya adalah Asterias forbesi. Ya nak, bintang laut. Kelas yang kedua, contohnya adalah Ophiopolis aculeatea atau Ophiotrix. Nah, cacing ular. Cacing ular, bintang ular. Nah, kalau tadi kelas yang pertama contohnya adalah bintang laut, kalau kelas yang kedua adalah Ophiotrix atau bintang ular. Ini fotonya. Kemudian kelas yang ketiga atau Echinoidea, contohnya adalah bulu babi. Nah, bulu babi atau Diadema sakakstil. Kelas yang keempat adalah kelas Crinoidea, contohnya adalah lili laut. Kelas yang terakhir adalah kelas Holoturidea, contohnya adalah, sudah kecepatan nggak? Enggak ya. Contohnya adalah Holotrus atau mentimun laut. Timun laut ini mahal ya. Nah. Ketawa sih baby. Oke, udah itu aja untuk invertebrata. Sudah? Itu untuk invertebrata. Ada berapa kelas nak? Ada berapa film? Ada berapa? 5? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Ada 15 nak. Kita kan belum masuk film chordata. Chordata itu nanti vertebrata. Masuk ke vertebrata nanti. Sudah? Oke. Chordata nanti. Invertebrata yang baru kita ketahui ada 15 film. Ya. Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini nak. Ustazah harapkan dikerjakan LKPD-nya ya. Dikumpulkan paling lama besok jam 3 sore. Ya nak ya. Dikerjakan dengan baik. Semangat terus pembelajarannya karena bentar lagi akan menghadapi PTS kedua. Ya nak ya. Semangat terus. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis nak. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta.
Asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Wa jazakillahu khairan. Kak, adik kirim ya. Oh, soalnya ke grup. Stop.